Real Sociedad pastinya menjalani persiapan terburuk untuk pertandingan mereka dengan Manchester United. Dalam pertandingan sebelumnya, di Barcelona pada hari Minggu, bek tengah Aritz Elustondo dikeluarkan setelah hanya 17 menit. Mereka hanya menguasai bola 23,6%, tidak melepaskan tembakan saat menderita 33 tembakan dari lawan, dan kalah 4-0. Di babak sebelumnya, 3 kekalahan Sociedad termasuk kekalahan 2-1 dari Anderlecht di kandang sendiri. Klub La Liga itu harus melewati babak playoff, mengalahkan Midtjylland di kedua leg untuk mengamankan kemenangan agregat 7-3. Jika mereka melaju ke perempat final, di mana FCSB atau Lyon akan menunggu, klub asuhan Imanol Alguacil akan mencapai sesuatu yang gagal dilakukan klub itu selama 36 tahun. Sociedad gagal melaju dari 4 pertandingan 16 besar sebelumnya di kompetisi utama Eropa, sejak mereka menyingkirkan klub Jerman FC Köln dari Piala UEFA pada 1988-89. Mereka akan menyambut United tanpa Alvaro Odriozola, John Pacheco, Luka Sucic, dan Arsene Zaharian. Satu-satunya pertemuan kompetitif Sociedad lainnya dengan lawan Inggris terjadi pada tahun 1975 ketika mereka menghadapi Liverpool. Pasukan Bob Paisley menang 3-1 di Spanyol, itu berarti Sociedad belum pernah mengalahkan tim dari Inggris di kandang sendiri. Ini juga bukan pertanda baik bagi mereka bahwa United secara umum berkembang pesat di Spanyol. Memang, mereka kalah dalam kunjungan terakhir mereka, kekalahan 3-0 di Sevilla pada leg kedua perempat final Liga Eropa 2022-2023. Namun, United tidak terkalahkan dalam 7 perjalanan ke Spanyol sebelum pertandingan itu. Bukan berarti United lebih bersenang-senang akhir pekan lalu. Mereka tersingkir dari Piala FA di depan pendukung mereka sendiri oleh Fulham, kalah 4-3 melalui adu penalti setelah bermain imbang 1-1 di Old Trafford. Ruben Amorim akan bersyukur bisa kembali berlaga di Liga Eropa UEFA, karena itu adalah satu-satunya kompetisi di mana United berkembang pesat musim ini. Mereka adalah satu-satunya tim yang tidak terkalahkan di fase Liga, finish ketiga dengan rekor 5 kemenangan dan 3 kali seri dari 8 pertandingan mereka. United berada dalam posisi yang jauh lebih buruk terkait cedera, karena ruang perawatan mereka saat ini menampung 9 pemain dari skuad Amorim. Pemain seperti Amad Diallo, Lisandro Martinez, dan Luke Shaw termasuk di antara mereka yang akan absen di Spanyol. Tim tamu setidaknya memiliki sejarah di pihak mereka. Sociedad hanya menang 1 kali dari 6 pertemuan Eropa sebelumnya melawan Manchester United, dengan penalti Brais Mendes yang memastikan satu-satunya kemenangan di Old Trafford pada September 2022. MU juga mendominasi pertandingan dalam kompetisi ini. MU mencatatkan rata-rata 18,8 tembakan per pertandingan di Liga Eropa musim ini. Jumlah terbanyak dari semua tim yang masih berlaga di kompetisi ini, dan rasio terbaik mereka dalam satu musim kompetisi Eropa sejak 2003-2004. Itu 5,7 lebih banyak dari rata-rata yang mereka catat dalam satu pertandingan Liga musim ini. United juga memiliki rata-rata waktu sekuens tertinggi, 12,9 detik, operan per sekuens, 4,5, dan penguasaan bola, 61,2% dalam kompetisi ini. Dengan angka Sociedad untuk yang terakhir sebesar 52,5%, tim tamu mungkin mendominasi bola. Meskipun hasilnya buruk, Ruben Amorim tidak berniat mengubah taktiknya. Amorim tidak menganggap sistem tersebut sebagai masalah, dan mengatakan kepada wartawan pada konferensi persnya malam ini bahwa ia tidak berencana untuk berubah. Amorim yakin sistem bukanlah masalahnya, melainkan cara bermain timnya. United bermain dengan 3 bek yang menguasai bola, tetapi berubah menjadi 5 bek setiap kali tim kehilangan bola.
Tim asuhan Amorim kebobolan gol di lini belakang dan tidak cukup mencetak gol di lini lain. United kehilangan pemain kunci Lisandro Martinez dan Amad Diallo selama sisa musim ini karena cedera. Dan dia menguraikan bagaimana kesuksesan di Liga Eropa dapat membantu United menarik pemain yang lebih baik di masa mendatang sebagai jalur menuju Liga Champions. Amorim memahami bahwa trofi Liga Eropa dapat mengubah banyak hal bagi MU. Amorim mengakui mencoba mengelola semua tim dan mencoba membayangkan pergantian pemain sebagai suatu langkah besar. Amorim mengungkapkan bahwa ia bermaksud memasukkan Harry Amas ke dalam skuad untuk pertandingan hari Minggu melawan Fulham. Namun, sehari sebelumnya Amas bermain 90 menit bagi U18. Amorim sangat menghargai Amas dan menganggapnya sebagai opsi darurat yang dapat diandalkan saat dibutuhkan. Shido Obi telah melakukan debutnya di bawah asuhan Amorim, dan Amas dapat mengikuti jejaknya. Manchester United tengah dalam negosiasi resmi dengan Rosario Central untuk merekrut bek tengah Argentina berusia 18 tahun Juan Giménez. Bek yang berusia 18 tahun sangat dikaitkan dengan MU. Jika terlaksana, kepindahan akan terjadi setelah pertengahan tahun. Bek Rosario Central itu tampil mengesankan untuk Argentina U20 di kejuaraan CONMEBOL U20. Giménez adalah bek tengah berkaki kanan, dan nilai yang dinegosiasikan antara 1,5 juta pound hingga 2 juta pound, dengan klausul penjualan di masa mendatang. Pemandu bakat Manchester United menyaksikan kemenangan Rosario Central 2-1 atas Montevideo City awal bulan ini. Juan Giménez telah menarik minat klub-klub Italia, termasuk Fiorentina. Giménez baru-baru ini melakoni debut profesionalnya, dan dipandang sebagai talenta yang luar biasa. Ia juga bagian dari tim nasional Argentina U17 dan diharapkan bergabung dengan tim U20 meskipun usianya masih muda. Giménez dianggap sebagai bek modern dengan antisipasi yang baik, keterampilan taktis, dan pengaturan permainan yang sangat baik dari lini belakang. Pemain sayap Manchester United, Antony, kembali menjadi berita utama minggu ini berkat agennya Junior Pedroso. Dalam wawancara yang heboh dengan Marca, Pedroso menyalahkan United dan Ruben Amorim atas penampilan buruk kliennya yang akhirnya membuatnya bergabung dengan Real Betis pada bulan Januari. Mungkin karena terdorong oleh penampilan Antony di Spanyol, sang agen melancarkan serangan dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun komentar Pedroso dinilai tidak bijaksana, ada beberapa hal yang tepat ia kemukakan. Misalnya, Amorim tidak memberi Antony cukup perhatian. Anda tidak dapat membantah fakta dan Pedroso jelas memasuki wawancara setelah melakukan risetnya. Seperti yang disebutkan, Antony hanya bermain selama 252 menit untuk Amorim sebelum dipinjamkan ke klub Sheffield. Dia benar saat mengatakan bahwa tidak cukup waktu untuk mendapatkan pemahaman penuh tentang kekuatan pemain dan bagaimana dia dapat menguntungkan tim. Namun, Pedroso juga harus ingat, Antony juga melempem dalam 2 musim sebelum kedatangan Amorim. Yang kedua, Amorim merendahkan nilai La Liga. Seperti yang disebutkan Pedroso, mungkin bukan maksud Amorim untuk tidak menghormati La Liga, dengan menyingkirkan pemain yang dianggapnya tidak cukup bagus untuk Liga Primer. Namun, faktanya memang kliennya tidak memiliki fisik untuk tampil di Liga Primer. Minggu demi minggu, Antony tampak terlalu lemah untuk bersaing dengan tuntutan fisik para bek di Liga Utama Inggris. Dan bukan salah manajemen atas penampilannya di United. Sungguh menggelikan untuk mengatakan bahwa manajemen menahan Antony di United.
Pedroso berbicara dalam wawancara ini seolah-olah kliennya adalah pemain yang sangat hebat di bawah asuhan Erik ten Hag, dan penampilannya berubah ketika Amorim tiba.